few moments later. Buru-buru, jangan buru-buru. Sebelum bertemu, kita belajar gender. Apa itu gender? Gender merupakan sikap dan perilaku yang dilekatkan kepada laki-laki maupun perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Jadi teori gender dalam struktur sosial menawarkan kerangka untuk kita memahami perbedaan gender dalam konteks sosiologis. Jadi ada 4 tradisi teori yang menjelaskan perbedaan gender. Yang pertama yaitu teori yang meneliti melalui asal perbedaan dari biologis dan juga tradisi. Satu lagi menyoroti bagaimana struktur sosial ini dapat mempengaruhi dan juga membentuk perilaku gender tersebut. Nah, 2 lainnya berfokus kepada interaksi sosial dan juga akuntabilitas kepada harapan orang lain. Nah, gender ini dipandang sebagai institusi sosial yang menjustifikasi adanya stratifikasi sosial, di mana perbedaan gender digunakan sebagai pembenaran untuk ketidaksetaraan. Menurut Lorber, gender terintegrasi dalam proses sosial dan membentuk identitas. Lalu dari pandangan Giddens kita dapat melihat bahwa interaksi antara individu dan struktur sosial adalah suatu hubungan yang dinamis, di mana tindakan manusia dapat mengubah atau membentuk struktur gender itu sendiri. Makanya penting untuk kita memahami bagaimana struktur ini dapat membedakan peluang dan batasan berdasarkan jenis kelamin, baik itu tingkatan individu, interaksi sosial, maupun dalam konteks kelembagaan. Keuntungan teori gender adalah membantu kita memahami ketidaksetaraan gender secara lebih mendalam dan terstruktur dengan menghubungkan berbagai penemuan penelitian. Teori ini mengintegrasikan perspektif yang berbeda untuk menjelaskan fenomena sosial yang kompleks dan juga untuk mempelajari bagaimana perubahan gender terjadi dan mempengaruhi di kehidupan sosial, di kehidupan sehari-hari. Teori struktur gender menunjukkan bahwa terjadi perubahan sosial terkait gender, di mana hal itu terjadi melalui tantangan terhadap norma-norma yang ada. Selain itu, gender juga dipandang sebagai struktur yang sangat dinamis. Dikatakan seperti itu karena adanya perubahan pada identitas individu, ekspektasi budaya, atau kelembagaan sehingga saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa contoh seperti perubahan pada peran perempuan atau advokasi sosial dengan membantu mengungkap ketidakadilan yang terjadi, sehingga memungkinkan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kekuasaan dan hak istimewa yang tidak didistribusikan secara merata antara laki-laki dan perempuan, sehingga setiap dimensi gender saling mempengaruhi dan berdampak pada perubahan satu aspek dengan aspek yang lainnya, yang menyebabkan terjadi ketidaksetaraan pada laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, proyek feminis sangat efektif dikarenakan berfokus pada penelitian yang empiris guna memahami proses yang menyebabkan ketidaksetaraan itu terjadi sehingga proses tersebut dapat mencapai transformasi sosial yang lebih adil. Proses sosial terletak berdasarkan dimensi dalam struktur gender. Regulasi tugas rumah tangga berdasarkan gender dipengaruhi oleh sosialisasi dan budaya. Gender merupakan ilmu sosial yang kontekstual, identitas sosial, dan sosialisasi serta pengalaman dewasa mempengaruhi perilaku dari gender. Meskipun ada perubahan dalam hukum dan peraturan formal, stratifikasi gender masih ada. Studi tentang gender harus memperhatikan ekspektasi budaya dan interaksi dalam setiap dimensi sosial untuk memahami ketimpangan gender yang masih terjadi. Seringkali kita berpikir bahwa ketidaksetaraan gender itu terjadi dari isu-isu yang besar. Namun teman-teman, tidak menutup kemungkinan bahwa ketidaksetaraan gender itu terjadi dari isu-isu yang kecil atau hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa
kita ambil dari yang sering kita temui, yaitu misalnya pada saat kencan. Nah, jika ditanya siapa yang membayar tagihan pada saat kencan, pasti kebanyakan orang bilang bahwa ya laki-laki dong, sebagai bentuk sopan atau rasa perhatian. Nah, sebenarnya teman-teman, tanpa kita sadari itu telah membangun persepsi bahwa laki-laki itu menjadi penyedia utama, atau dalam kata lain, perempuan bergantung finansial terhadap laki-laki. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Contoh kasus yang kedua yaitu kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Masih ada beberapa organisasi yang membatasi hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal memimpin atau menjadi pemimpin, sehingga pemimpin itu cenderung didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan stereotip yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak mampu menjadi pemimpin dibandingkan laki-laki. Sebenarnya persepsi ini tidak hanya keliru, tetapi juga menghambat potensi perempuan atau membatasi perempuan itu untuk berekspresi. Struktur gender merupakan perspektif masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan. Dalam penelitian ini, meneliti tentang fenomena kompleks yang dialami oleh pasangan heteroseksual di Amerika yang sering dihadapkan dengan ekspektasi sosial tradisional yang melihat gender sebagai struktur sosial. Pertama, peran laki-laki dan perempuan itu sudah ditentukan oleh norma, sehingga ketika ada perempuan yang ingin berperan seperti laki-laki ataupun sebaliknya, biasanya ada pertentangan di sini. Kemudian, penelitian ini juga membuktikan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu bisa menyesuaikan peran. Dibuktikan ketika perempuan ingin berkarir, itu bisa sama seperti laki-laki atau bahkan lebih baik. Dan juga laki-laki itu bisa memiliki sifat pengasuh, hangat, dan juga berorientasi pada anak. Kemudian penelitian ini juga membuktikan bahwa waktu kerja laki-laki itu fleksibel. Banyak juga perempuan yang memiliki waktu kerja fleksibel, namun ekspektasinya itu tetap mengutamakan laki-laki, sehingga menyebabkan menghambat perubahan dan juga mendukung ketidakadilan dalam konteks gender. Dalam kultur ini perlu adanya keadilan dan kesetaraan, serta perlu diubahnya struktur gender dan juga norma sosial, sehingga laki-laki dan perempuan itu bisa hidup dengan pilihan mereka sendiri. Memang tidak ada yang salah dengan laki-laki pencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. Namun pandangan dan juga penilaian masyarakat itu harus diubah, tidak boleh terlalu fanatik. Dan ketika berumah tangga tidak boleh patriarki. Misalnya ketika laki-laki tidak ingin ikut campur mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Dan juga menentang perempuan yang ingin berkarir. Penelitian ini mengajak kita untuk menganalisis dan mendiskusikan tentang kondisi-kondisi yang mungkin bisa menciptakan hubungan yang oligarki. Dan untuk mewujudkan keadilan dan sikap yang tepat, kita perlu melihat dari berbagai pandangan yang menyeluruh, bukan hanya dari satu pandangan saja. Pernyataan-pernyataan sentral yang harus diajukan oleh para femisi ialah memfokuskan pada transformasi sosial, pengaruh perubahan kesenjangan, dan pengaruh dan perbaikan perubahan sosial perempuan. Keprihatinan kita pada perubahan sosial ini membawa kita pada hal yang lebih sulit dan masih jarang dieksplorasi hingga saat. Kajian femisi berusaha memahami bagaimana dan mengapa gender itu dilakukan hingga saat ini. Kita dapat menganalisis bagaimana gender tertanam dalam dimensi individu, interaksional, dan institusional masyarakat. Hal ini menempatkan gender pada tingkat yang sama dengan perekonomian dan pemerintahan. Selain itu, kita dapat menguraikan kekuatan relatif dari berbagai mekanisme sebab akibat untuk menjelaskan hasil tertentu. Tanpa mengabaikan kemungkinan relevansi proses lain yang terletak pada dimensi analisis yang berbeda.